Pada bulan Agustus 1945, kekalahan Jepang menandai akhir Perang Dunia II di Asia Tenggara. Setelah bertahun-tahun pertempuran insentif, peristiwa ini diawali dengan bom atom Little Boy yang dijatuhkan di kota Hiroshima pada bulan 6 Agustus dan bom Fat-Man di Nagasaki pada 9 Agustus yang menyebabkan kehancuran besar serta menimbulkan korban jiwa yang sangat tinggi. Selain dampak dahsyatnya dari bom atom, Jepang juga terdesak oleh masuknya Uni Soviet ke medan perang Pasifik dengan menyerang wilayah Jepang di Manchuria. Kombinasi faktor ini membuat Jepang berada dalam situasi buruk, sehingga Kaisar Hirohito memutuskan untuk menyerah tanpa syarat pada 15 Agustus 1945 yang kemudian dikenal sebagai Hari Victory over Japan Day. Pada masa pendudukan Amerika Serikat setelah Perang Dunia II, reformasi besar-besaran yang mengubah struktur sosial, politik, dan ekonomi negara secara mendasar. Pendudukan ini dimulai setelah kekalahan Jepang pada tahun 1945 dan berlangsung hingga 1952 dengan tujuan utama untuk mencegah kebangkitan militerisme Jepang. Salah satu perubahan utama adalah penghapusan sistem feodal. Di bawah struktur feodal, kekuasaan dipegang oleh kelas-kelas bangsawan dan samurai yang memiliki kekuatan besar atas wilayah dan masyarakat. Dengan reformasi ini, Jepang beralih ke sistem pemerintah yang lebih modern dan egaliter, di mana semua warga negara memiliki hak yang sama tanpa adanya pembagian kelas yang kaku. Reformasi ekonomi juga dilakukan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mendorong pembangunan ekonomi. Dilakukan reformasi tanah yang mengalihkan kepemilikan lahan dari tuan tanah kepada para petani yang menggarapnya. Hal ini mengurangi dominasi ekonomi para tuan tanah feodal dan meningkatkan kesejahteraan petani. Transfer teknologi dan pengetahuan dari Amerika bukan hanya berupa dana, tetapi juga berupa transfer teknologi dan pengetahuan yang penting bagi revitalisasi industri Jepang. Para teknisi dan insinyur Amerika memberikan pelatihan langsung kepada tenaga kerja Jepang, terutama dalam bidang produksi dan manajemen industri modern. Teknik manajemen seperti quality control dan lean manufacturing yang kemudian menjadi fondasi dari konsep Kaizen mulai diperkenalkan kepada perusahaan Jepang. Program bantuan ekonomi dalam bentuk program bantuan pembangunan Amerika atau Economic Cooperation ACT. Melalui program ini, bantuan dalam bentuk bahan baku seperti batu bara, baja, dan minyak bumi yang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan kembali pabrik-pabrik karena kelangkaan sumber daya yang parah akibat perang. Marshall Plan dan bantuan GATT, pemulihan ekonomi global yang membantu Jepang memperluas pasar ekspor. Selain itu, Jepang juga bergabung dengan General Agreement on Tariff and Trade yang membuka aksesnya ke pasar internasional. Keanggotaan GATT memungkinkan Jepang untuk mengekspor produk ke berbagai negara, mendorong pertumbuhan sektor manufaktur dan perdagangan internasional. Perusahaan Jepang terutama Toyota menggabungkan JIT dan Kaizen dalam sistem produksi, yaitu Toyota Production System. Melalui penerapan kedua metode ini, perusahaan Jepang mampu mencapai tingkat efisiensi yang mengesankan dan menjadi tolak ukur bagi banyak perusahaan global dalam mengelola operasional dan kualitas. Penerapan JIT dan Kaizen membuat Jepang dikenal sebagai negara yang unggul dalam kualitas produk dan efisiensi produksi. Pada Perang Korea menjadi momentum penting bagi Jepang, terutama dalam hal pemulihan ekonomi pasca Perang Dunia II. Selama konflik tersebut, Amerika Serikat memerlukan sejumlah besar perlengkapan militer dan barang-barang lainnya untuk mendukung upaya perangnya melawan Korea Utara dan sekutunya, Tiongkok, membuat Jepang menjadi mitra utama dalam penyediaan kebutuhan logistik, terutama di bidang baja, tekstil, dan bahan bakar. Lonjakan permintaan ini membawa dampak besar bagi sektor industri Jepang, serta pertumbuhan ekonomi tahunan yang mencapai sekitar 10% per tahun. Jepang memasuki masa pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dengan laju pertumbuhan rata-rata sekitar 10% per tahun. Kebijakan Kairetsu, kerjasama perusahaan besar yang saling terkait, dan kerjasama pemerintah dengan perusahaan meningkatkan efisiensi produksi dan inovasi teknologi. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional memberikan dukungan besar, termasuk subsidi dan perlindungan terhadap perusahaan dalam negeri. Investasi besar-besaran dalam pendidikan dan teknologi membantu meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan memodernisasi infrastruktur. Pada tahun 1973, Jepang mulai menghadapi krisis minyak. Meskipun dampaknya cukup besar, krisis ini memaksa Jepang untuk fokus pada inovasi teknologi dan efisiensi energi. Dengan meningkatkan efisiensi energi, Jepang mampu mengembangkan teknologi yang lebih hemat energi, memperkuat sektor industri seperti elektronik, otomotif, dan manufaktur presisi. Perusahaan seperti Toyota, Sony, Honda, Mitsubishi, dan Panasonic memimpin pasar global yang dikenal karena inovasi dan kualitasnya yang sangat tinggi.
Pada tahun 1980-an, produk-produk Jepang seperti mobil dan elektronik mencapai popularitas tinggi di seluruh dunia, terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Inovasi dalam efisiensi, kualitas, dan teknologi menjadikan produk Jepang lebih unggul di berbagai sektor, terutama otomotif dan elektronik. Dominasi produk Jepang memicu reaksi dari produsen lokal di Amerika dan Eropa yang berusaha melindungi pasar mereka dari persaingan ketat. Meskipun demikian, produk Jepang tetap diminati oleh konsumen global karena keunggulan teknologinya pada tahun 1980-an. Terlebih pertumbuhan pesat di sektor properti dan pasar saham menyebabkan harga aset meroket, dan secara resmi Jepang menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.